bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.
Terima kasih teman-teman hebat semuanya. Saya utusan dari SD Muhammadiyah 26, Ustazah Cinta Karina, sedikit akan menyampaikan aksi nyata pada modul 3.3 yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, di mana program tersebut merupakan program yang sangat bermanfaat dan menunjang sekali bagi semua siswa di sekolah kita semuanya. Terima kasih untuk Ustazah Linda, Ustazah Amel, Ustazah Iza, Ustazah Ika, Ustazah Anita, dan Ustazah Eva atas kehadirannya. Berikut fasilitator saya yang berasal dari Malang yaitu Ibu Sri, kemudian Ibu Ari dari BPDP Provinsi Jawa Timur, dan saya sebagai guru penggerak. Kutipan hari ini, iktibar dari sebutan pensil. Apa saja yang dilakukan akan meninggalkan kesan. Kesakitan akan mengasahnya menjadi tajam. Bahkan yang berguna adalah apa yang di dalamnya, bukan yang di luar. Ibarat sebuah pensil. Ini tujuan pembelajaran khusus pada kesempatan yang akan saya sampaikan ini adalah kita sebagai CDP dapat menjalankan tahapan B. B merupakan buat pertanyaan, di mana di situ kita akan membahas sebuah pertanyaan yang akan dijabarkan pada A, yaitu ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan bagja yang telah dilakukan dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. CDP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Prakarsa perubahan ini adalah dokumentasi dari siswa kelas 5, yaitu kegiatan literasi di perpustakaan setiap pekan 1 minggu sekali, yaitu menumbuhkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademik maupun non akademiknya sehingga terlibat aktif dalam proses pembelajaran sendiri melalui program yang saya beri nama 2OOP, yaitu 26 One Week One Book, untuk peningkatan minat baca dan jiwa kepemimpinan pada murid SD Muhammadiyah 26 Surabaya. Kemudian nama program saya beri One Week One Book, yaitu 26 OOO. Literasi kegiatan wajib baca. Dari literasi. Tujuan program tersebut adalah sebagai budaya positif di sekolah. Yang kedua, meningkatkan kesadaran murid pentingnya keterampilan literasi untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Lalu yang ketiga adalah menumbuhkan sikap kemandirian dan aktif murid, di mana siswa dia mampu menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Karena sekarang ini yang lagi tren digalakkan oleh pemerintah dinas adalah student agency. Kalau dulu kan student center, kalau sekarang adalah student agency, di mana murid siswa kita itu kalau kita bisa memberikan amanah dengan baik sesuai dengan tuntutan materi pembelajarannya, itu bisa dijadikan sebagai anak yang mempunyai jiwa kepemimpinan, jiwa seorang pemimpin. Karena bagaimanapun mereka itu pasti kelak akan menjadi seorang pemimpin. Dari itu siswa harus kita tanamkan menjadi student agency. Kita hanya tinggal memberikan wawasan, kita hanya memberikan prolog saja, lalu mereka bisa berkembang dengan sendirinya. Lalu yang keempat adalah memberikan kebebasan pada murid untuk menampilkan sesuatu yang terkait dengan kegiatan literasi tersebut. Hal-hal yang terkait dengan program kegiatan WOO adalah agar minat baca dan jiwa kepemimpinan siswa SD Muhammadiyah 26 Surabaya dilaksanakan oleh seluruh siswa, yaitu siswa kelas 1 sampai dengan siswa kelas 6. Kemarin kita sudah mensosialisasikan pada teman penggerak semuanya, ada pertanyaan beberapa. Hal tersebut dilaksanakan pada kelas berapa saja, kemudian cakupannya itu apa saja. Kalau di kelas 1, 2, 3 mereka mungkin masih pemahaman bacaan saja ya, mungkin seperti menulis sebuah kalimat yang efektif, kalimat yang berpola subjek predikat objek. Dari kelas atas, kelas 4, 5, 6 mereka sudah bisa menghasilkan apa saja, puisi, kemudian cerpen, lalu kemudian apa lagi, video ataupun gambar-gambar yang disajikan, komik, cerpen juga. Lalu menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam setiap paragraf. Ini adalah indikator pencapaian, di mana siswa tersebut bisa membuat kalimat yang berpola SPOK dengan tepat, membuat ringkasan cerita yang berupa ringkasan narasi tadi yang berasal dari buku, menyebutkan tokohnya, judulnya, settingnya, tempatnya, seperti itu. Lalu membuat tulisan literasi yang dapat berupa karya, pantun, ringkasan cerita maupun karya tulis narasi. Kemarin ada pertanyaan bagus teman-teman dari teman CGP, apakah setiap tahun di SD Muhammadiyah 26 mempunyai sebuah buku karya tulis? Nah, ada.
Sayangnya kemarin saya tidak membawa untuk contoh buku literasinya ada. Memang benar-benar ada. Terus Bu Sinta untuk hasil dari pencapaian indikator yang Ibu tanamkan seperti ini ada Ibu dari kelas 4, 5, 6 mereka sudah diminta untuk membuat satu karya puisi mantul. Jadi satu tahun dalam semester itu ada satu buku, bahkan di era pandemi kemarin pun kita juga sudah mempunyai sebuah karya, itu karya anak-anak ya, judulnya apa sebenarnya? Aku sekolah dan pandemi. Nah seperti itu, mungkin nanti pada kegiatan lokal karya yang berikutnya ke-6 diminta untuk membawa buku, ada ya Bu ya, satu buku nanti saya punya Bu ya. Lalu ini adalah sebuah baca tadi, kalau di sini kita diminta untuk membuat B-nya. B adalah membuat pertanyaan. Mengapa kita perlu meningkatkan kemampuan literasi pada murid? Nah, kemampuan literasi itu kan yang paling mendasar sebenarnya. Seperti halnya anak kalau sudah mulai dari kelas 1, kelas awal kan C-nya dulu yang harus kita tekankan, bukan tungnya. Tetapi anak kebanyakan lebih asyik memahami tungnya, berhitungnya dulu pada dasarnya seperti itu. Padahal awalnya kan C-nya. Karena kalau anak sudah memahami C-nya dulu, baru tungnya itu akan lebih memudahkan dalam pemahaman suatu bacaan. Tapi kalau tungnya yang kita menjawabkan dulu, C-nya ketemu bentuk soal cerita, ketemu bacaan itu masih akan susah untuk dipahami oleh mereka. Nah, dari itu kita juga ulang-ulang untuk memberikan anak didik kita terutama anak kita sendiri dalam kemampuan bicara yang tadi. Oke, kemudian bagaimana meningkatkan cara kemampuan literasi pada siswa kelas 4, 5, 6 sekaligus bagaimana mereka dapat menghasilkan sebuah produk tadi, menghasilkan sebuah produk dari sekedar cerita cerpen, puisi maupun juga cerita-cerita pendek yang lainnya. Nah, ini adalah tahapan berdiskusi dengan kepala sekolah dan guru. Saya ambil rekomendasi yang diambil dari saat kita kegiatan evaluasi setiap pekan. Ini adalah kegiatan berdiskusi bersama siswa kelas 4, 5, 6 di mana kelas 4 sudah mulai bisa mempresentasikan hasilnya, kelas 5 sudah bisa mempresentasikan hasil karya komiknya juga, maupun juga kelas 6. Catatan refleksinya di mana di umum ini adalah merupakan kebiasaan membaca untuk mewujudkan generasi yang literat. Di sini adalah generasi yang tanpa disuruh itu mereka sudah sadar dengan dirinya bahwa membaca itu adalah bagian dari ilmu pengetahuan. Kalau kita belajar tentang kayak sains, kayak bahasa Indonesia, kalau kita kurang membaca, pasti kita akan mengalami kesulitan saat menemukan jawaban yang dimaksud dari pertanyaan tersebut. Lalu dalam pasangannya memang semuanya ada kelebihan dan kekurangannya dalam penerapan program tersebut. Untuk pembelajarannya ini framing adalah buat hasilnya pertanyaan, pentingnya bertukar pikiran bersama warga sekolah, kemudian pelibatan murid. Lalu yang ketiga adalah murid terpenuhinya kebutuhannya dan mereka dapat berkembang sesuai dengan kode alam dan sebagainya. Ini adalah filosofi yang disampaikan oleh George Bush. Yang keempat adalah ternyata dengan pelibatan ini semua siswa itu ada kelebihan dan kekurangannya. Lalu tahapan yang berikutnya adalah tahapan A, di mana tahapan A ini adalah ambil pelajaran dari apa yang sudah kita sampaikan tadi. Pasti akan ada yang menarik dari apa yang diminta oleh siswa tadi. Makanya saat kita ada kegiatan kelas meeting pun membuat proyek, ada bagusnya juga nanti ada utusan dari setiap tim untuk diminta untuk mempresentasikan apa tujuan dari membuat seperti ini, latar belakang itu dari mana, siapa, bagaimana kalian bekerja samanya, terkait seperti itu. Ini adalah kegiatan observasi yang sudah berjalan di kelas 4, 5, 6 dan kelas 4 dibaca 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Selasa dengan membaca buat kelas 5 15 menit. Lalu murid kelas 6 sudah bisa menampilkan dari sebuah apa yang mereka baca tadi mempresentasikan. Baik, itu saja mungkin dari teman-teman ada masukan terkait program WO ini kedepannya bagaimana. Ustaz Reza mungkin mau Reza bisa disampaikan bagaimana untuk kedepannya program WO ini penerapan di pembelajaran literasi maupun kegiatan wajib baca anak-anak yang tadi. Silakan Ustaz Reza. Dengan program WO ini bisa dilakukan secara konsisten dengan sehingga tiap bisa diberikan. Kira-kira untuk hambatan kedepannya mengenai program BOW ini apa saja? Ketika
hambatan dari ini ya, untuk literasi, misalkan literasi kita menurunkan karya, hambatannya ya dari kadang itu kan ada siswa yang memang tidak membuat, belum membuat, jadi itu yang memang kita sebagai guru harus sering-sering mengingatkan, itu saja sih. Ini ya bukan hambatan yang cuma ya memang dari kita yang harus sering-sering mengingatkan. Iya, memang budaya baca itu kan harus kebiasaan. Kita saja kalau pernah membaca kan pasti akan kewalahan, pasti akan tertinggal dalam dari suatu kegiatan tersebut. Makanya itu budaya membaca yang tadi harus kita terapkan. Nah, dari DWO Mobo ini kita mempunyai aset di lingkungan sekolah kita, teman-teman. Sebenarnya aset manusia itu adalah aset di mana kita itu sebagai sumber daya manusia yang bisa mempunyai kualitas yang bagus. Lalu aset lingkungan sekolah kita pun juga sudah strategis, berada di belok-belokan, gitu, berada di belok-belokan dekat kampus juga. Lalu aset sosial di mana para pengurus, para masyarakat sekitar itu insya Allah pasti mendukung adanya program-program kita, meskipun kalau toh misalnya ada kegiatan yang melibatkan masyarakat dari luar terkendala adanya area parkir atau apa, itu kan hal yang sudah bisa kita atasi bersama. Lalu aset fisik, aset fisik ini bentuk bangunan kita pun dari jauh itu sudah bagus guys, bahkan sudah lumayan daripada kita kalau mengenai di sekolah-sekolah lain. Jadi aset finansial, nah aset finansial ini mungkin terkadang kita bagus banget karena kita di aset finansial ini kita bisa memperoleh pendapatan SPP anak-anak itu tadi cukup lumayan dan juga nantinya berkaitan dengan pemeliharaan sampah yang ada. Lalu aset agama dan budaya kita kan masih ada budaya ada ketimuran. Kalau memang sudah kelas atas pasti kalau duduknya masih di mix kan pasti anak-anak ada request duduknya lagi dan perempuan beda kelompok saja. Kalau sudah adanya aset agama seperti ini, mereka sudah mempunyai budaya seperti ini lalu sudah muncul dengan sendirinya. Bahkan ya pakai kita minta itu masih mereka kelompok yang laki dan perempuan sendiri gitu. Nah itulah yang harus kita tanamkan pada pendidikan karakter anak didik kita supaya nanti ke depannya anak-anak bisa tertanam menjadi karakter yang mempunyai karakter yang bagus, mempunyai jiwa kepemimpinan yang handal dan lain-lain sebagainya. Untuk penutup dari saya, makin aku banyak membaca, makin aku banyak berpikir, makin aku banyak belajar, makin aku sadar bahwa aku tak mengetahui apapun jika aku tidak membaca. Terima kasih teman-teman atas waktu dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila terkembali saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.
pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila.